Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ketundukan Yesus dalam kesendiriannya, ketaatan yang membawa keselamatan manusia. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Markus 14 ayat 43 sampai ayat 52 yang berbunyi sebagai berikut. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, suruhan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan suatu tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan pengawalan ketat. Ketika sampai, segera ia mendekati Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Lalu mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menyerang hamba imam besar dan memotong telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Seorang muda, yang hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain linen itu dan lari dengan telanjang. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Markus 14, ayat 43 sampai ayat 52. Tentang ketaatan Yesus memenuhi nubuat penebusan manusia dari kuasa dosa. Dalam kegelapan malam di Taman Getsemani, Yesus berdiri tegar, hadapi penangkapannya. Bayangan pohon zaitun mengikutinya, namun hatinya juga mulai ketaatan. Ia tahu apa yang akan datang, pengkhianatan, penangkapan, penderitaan. Namun ia tidak mundur. Ia memilih tetap berada di tempat itu, menanti dengan tenang. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Yudas Iskariot muncul, diikuti oleh rombongan bersenjata. Dengan ciuman, Yudas menandai Yesus sebagai target penangkapan. Ironisnya, cuma sebagai simbol kasih justru digunakan untuk mengkhianati sahabatnya. Namun Yesus tidak menghindar, walaupun dia mampu melakukannya. Ia menyerahkan dirinya dengan sukarela, mengetahui bahwa ini adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Kegelapan apa yang akan datang. Dia tahu apa yang akan datang, pengkhianatan, penangkapan, penderitaan. Namun dia tidak mundur. Ia memilih tetap berada di tempat itu, menanti dengan tenang. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Yudas Iskariot muncul, diikuti oleh rombongan bersenjata. Dengan ciuman, Yudas menandai Yesus sebagai target penangkapan. Ironisnya, cuman sebagai simbol kasih justru digunakan untuk mengkhianati sahabatnya. Namun Yesus tidak menghindar, walaupun dia mampu melakukannya. Ia menyerahkan dirinya dengan sukarela, mengetahui bahwa ini adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Yesus sebenarnya bisa meloloskan diri seperti sebelumnya. Tapi kali ini dia tidak melakukannya.
Bayangkan, dia pernah menenangkan badai, membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang lumpuh dan buta. Kalau dia mau, satu kata cukup untuk mengusir semua musuh. Tapi malam itu, dia diam, karena itu bukan saat untuk mujizat kecil. Itu saat untuk menyerahkan diri. Untuk melakukan mujizat terbesar, yaitu keselamatan seluruh umat manusia, yang mau mempercayai rancangan keselamatan ini. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kesetiaan. Yudas, yang pernah dekat dengan Yesus, memilih untuk mengkhianatinya. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk menjaga hati dan tetap setia dalam iman kita. Dalam dunia yang seringkali menuntut kompromi, kita diajak untuk meneladani Yesus dalam ketaatan dan kesetiaan. Meskipun jalan itu tidak mudah, kita memiliki pengharapan dalam Kristus yang telah lebih dahulu menapaki jalan itu untuk kita. Mari kita berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, meskipun itu berarti berjalan dalam kesendirian. Karena dalam ketaatan itu, kita menemukan kekuatan dan pengharapan yang sejati. Saat semua murid lari, bahkan yang paling berani, yaitu Petrus, pergi. Yesus dibiarkan sendiri. Dalam ketundukan yang total. Dan justru dalam kesendirian itu, keselamatan kita digenapi. Hari-hari ini, banyak orang percaya menginginkan kekristenan yang instan, penuh mujizat, penghiburan, berkat. Tapi lupa bahwa iman sejati lahir dalam ketaatan. Dalam kesetiaan saat tidak ada yang melihat. Saat kita sendiri, saat kita memilih tunduk pada kehendak Tuhan meski hal itu menyakitkan. Jangan jadi seperti Yudas, yang tahu kebenaran, dekat dengan Yesus, tapi hatinya cinta dunia. Pengkhianatan tidak selalu datang dari orang luar. Kadang dari hati kita sendiri yang tidak sepenuhnya menyerah. Belajarlah untuk tunduk. Bukan karena terpaksa, tapi karena percaya. Jangan lari saat Tuhan sedang membentuk Anda. Jangan kabur saat Tuhan sedang mengujimu. Jadilah seperti Yesus yang tidak pernah menyerah. Dia tetap taat sampai akhir. Dan karena ketaatan kita itu, akan ada harapan bagi kita semua. Mari deklarasikan manifestasi ini sebagai respons kita. Ulangi ini setiap hari jika kamu merasa gagal dan ingin memperbaiki diri. Aku tidak sendiri. Yesus bersamaku dalam setiap proses. Aku mau tunduk, meski terasa sepi. Karena di dalam ketaatan, ada kemenangan. Di dalam kesendirian, ada penggenapan janji. Aku tidak menyerah, sebab Yesus tidak menyerah bagiku. Marilah kita berdoa dengan menyanyikannya. Dalam gelap malam yang sunyi, kau ditinggal, kau dikhianati, namun kau tetap berdiri dalam kasih yang sejati. Aku percaya pada kasih-Mu yang rela tunduk demi selamatkanku. Dalam kesendirian, kau tidak gentar. Yesus, Engkaulah penebus yang benar. Dicium musuh seperti kawan, dikhianati oleh teman, namun kau tidak membalas. Kau memilih jalan salib yang jelas. Aku percaya pada kasih-Mu yang rela tunduk demi selamatkanku. Dalam kesendirian, kau tidak gentar. Yesus, Engkaulah penebus yang benar. Setia, taat meski tak ada yang menyapa.
Sebab kasih-Mu cukup bagiku, aku hidup karena pengorbananmu. Aku percaya pada kasih-Mu yang rela tunduk demi selamatkanku. Dalam kesendirian Kau tidak gentar, Yesus, Engkaulah penebus yang benar. Walau sepi aku tak sendiri, Roh-Mu memampukan aku berdiri. Dalam ketaatan aku dikuatkan, dalam kasih-Mu aku dipulihkan. Aku percaya pada kasih-Mu yang rela tunduk demi selamatkanku. Dalam kesendirian Kau tidak gentar, Yesus, Engkaulah penebus yang benar. Yesus, Engkaulah penebus yang benar. Aku hidup untuk tunduk dan setia selamanya. Amin, amin, amin.